Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sesi yang pertama menjelaskan terkait dengan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini, Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan tentang pengertian dari disiplin positif, yaitu sikap disiplin atau mematuhi aturan, namun motivasinya berasal dari internal atau diri kita sendiri. Di sini, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya untuk mematuhi aturan tersebut. Itulah pengertian dari disiplin positif. Materi berikutnya adalah terkait dengan motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi bagaimana manusia ini bertindak. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah karena seseorang bertindak sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini berada pada tingkat menengah, di mana seseorang itu bertindak karena ingin berusaha mendapatkan sesuatu. Ini cukup baik atau lebih baik daripada motivasi untuk menghindari hukuman. Namun ada motivasi yang lebih baik, yaitu tahap yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau orang lain inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, seseorang melakukan tindakan sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip atau keyakinan yang mereka telah percayai. Dan di sini tidak mengenal hukuman, tidak mengenal penghargaan, asalkan sesuai dengan prinsip yang ia yakini, maka dia akan bertindak seperti yang diharapkan. Materi berikutnya adalah tentang posisi kontrol dari seorang guru, bagaimana mendisiplinkan peserta didiknya. Pertama, posisi kontrol yang biasa diterapkan adalah penghukum. Di sini, seorang penghukum ini berpikir bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, supaya murid ini sesuai dengan peraturan. Dalam posisi ini, biasanya guru senantiasa menghukum ketika ada siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian naik ke level berikutnya, ada posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Dalam posisi ini, guru akan menggunakan keheningan yang membuat perasaan orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dan ini tentunya kurang baik, karena akan membuat peserta didik atau murid ini menjadi identitas gagal. Posisi yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Di sini, posisi guru bertindak seperti seorang teman, di mana dia mengajak, membuat rasa nyaman, sehingga siswa atau murid dapat mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya. Posisi berikutnya adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, dan di sini guru memisahkan hubungan pribadi dengan murid, sehingga posisi pemantau ini mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ada, baik itu bagaimana aturannya ataupun hukumannya. Posisi yang kelima, yang ini adalah posisi yang terbaik,
yaitu posisi kontrol seorang manajer. Di sini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini, posisi manajer bisa membuat murid merasa mandiri dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Materi berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan prinsip-prinsip yang disepakati oleh sekolah atau kelas terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Keyakinan sekolah ini tidak diturunkan dari seorang pemimpin kepada warga sekolah, akan tetapi disepakati secara bersama dari warga sekolah, baik itu murid, baik itu guru, orang tua, dan lain sebagainya, sehingga mereka menyepakati nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini, dan itu tercantum dalam peraturan-peraturan yang nantinya akan dibuat. Materi berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Restitusi itu sendiri menurut dosen adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal atau identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau beridentitas sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini, guru memvalidasi alasan murid ketika melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga di sini kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin dicari oleh peserta didik yang melakukan tindakan kesalahan tersebut. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai atau di langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan kembali dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini, kita menanyakan keyakinan. Apakah murid itu yakin terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati? Kemudian, siswa diminta untuk menyepakati bagaimana konsekuensi yang akan dilakukan terkait dengan tindakan kesalahan yang sudah dilakukannya. Selanjutnya, ini adalah koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang telah dipelajari. Yang pertama, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kita telah belajar tentang merdeka belajar pada modul 1.1 dan tentang disiplin positif pada modul 1.4. Ini adalah koneksi antar materi dari modul 1.1 dan 1.4. Kemudian selanjutnya, setiap murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Ini sesuai dengan teori kontrol pada modul 1.4. Salah satu tujuan di balik perilaku mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan ini disebutkan pada 5 kebutuhan dasar manusia di modul 1.2. Kemudian dalam segitiga restitusi, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Ini sudah dijelaskan pada modul 1.2 terkait dengan triune brain. Nah, pada saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Di sini dibahas di modul 1.4 terkait dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah.
Ini disebutkan pada modul 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Nah, budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Ini terkait dengan budaya positif di modul 1.4. Kemudian, koneksi antar materi keseluruhannya, membangun budaya positif di sekolah sangat penting agar sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Hal tersebut dilakukan untuk membantu mencapai visi guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pada sebuah institusi harus mampu menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan juga keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.